Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di V Hotel. Kegiatan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan dan pengujian, khususnya untuk instalasi pemanfaatan, yaitu mulai dari trafo, generator, kemudian panel, penyalur petir, dan yang satu lagi kita akan mencoba tes instalasi khususnya untuk kaitan dengan kelayakan tahanan isolasi, baik itu penghantar di panel maupun di motor listrik. Kami dari tim PJK 3 Upaya Riksa Patra sedang berada di V Hotel Bandung, tepatnya di ruangan LPMDP. Nah, di sini terlihat bahwa ada peralatan transformator. Kemudian di sini ada kubikel dan kita akan memasuki ke dalam ruangan. Nah, di ruangan LPMDP ini ada panel kapasitor bank, kemudian panel outgoing dan panel incoming. Nah, pada kesempatan ini pada pemeriksaan khususnya untuk transformator, kita akan memeriksa tentang nilai daripada pembumian, yaitu dengan menggunakan clamp earth. Ya, jadi nanti teknisi kami akan memperagakan dengan alat ukur ini, sehingga nanti akan terbaca berapa nilai grounding yang ada di transformator. Kemudian di transformator juga kita akan mengecek, yaitu dengan menggunakan termograf, di mana fungsinya adalah untuk menentukan ya, temperatur yang ada di terminal busing, baik incoming maupun outgoing. Baik, teknisi kami akan melakukan pengukuran yang berkaitan dengan temperatur yang ada di terminasi transformator. Silakan. Jadi alat ukur ini, termograf, itu akan fokus pada terminasi, di mana masing-masing terminasi akan diukur berapa nilai temperaturnya. Nah, sehingga dari hasil pengukuran nanti kita akan konversikan, akan bandingkan dengan standar yang berlaku. Apakah terminasinya kondisinya dalam kondisi baik, ataupun sedang, ataupun jelek. Berikutnya, teknisi kami akan melakukan pengukuran nilai grounding daripada transformator dengan menggunakan clamp earth. Saya persilakan. Kita sedang memeriksa dari panel incoming yang ada di Hotel V ini, di mana nilai menunjukkan ampernya 55 untuk pasa R, 51 untuk pasa S, dan 76 di pasa T. Ini menandakan adanya perbedaan beban, sehingga kita nanti akan mengecek apakah ini masuk ke dalam beban seimbang atau tidak. Nah, kemudian di sini ada salah satu panel, yaitu kapasitor bank, di mana panel ini berfungsi untuk menyatakan apakah nilai daripada power faktornya kondisinya bagus dan tidak. Ternyata di hotel ini menunjukkan nilai 0,93. Jadi 0,93 itu salah satu standar yang termasuk kategori bagus. Sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan termograf, yaitu yang kaitannya dengan incoming dari PLN dan kaitannya dengan panel yang khusus untuk genset. Ya, silahkan teknisi untuk melakukan pengukuran. Jadi pertama, pengukuran ini dilakukan secara keseluruhan dari masing-masing terminasi. Kemudian kita langsung fokus ke masing-masing dari pengaman. Nah, nanti dari hasil pengukuran kita akan merefer kepada standar apakah pemasangan terminasinya dalam kondisi baik atau buruk. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan satu, yaitu frekuensi yang sama sekali tidak pernah dilakukan. Kita hanya melakukan pengukuran melihat dari monitoring. Sementara kita akan mencoba bagaimana dengan menggunakan alat ukur untuk mengukur besarannya frekuensi.
Yang kedua, kita akan menentukan atau mencari apakah sistem pembumian yang ada di hotel ini sistemnya TNC, TN, atau IT. Kemudian yang berikutnya kita akan mengecek juga tentang posisi dari mana PASA berada yang sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PUIL 2011. Kita akan melakukan pengukuran yang berkaitan dengan posisi PASA yang ada di kotak-kotak. Apakah kotak-kotak ini sebelah kiri posisinya, PASA-nya, atau di sebelah kanan? Ya. Kemudian berikutnya nanti akan mengecek, ya, apakah sistem pembumian yang ada di hotel ini modelnya TNC atau TNS. Ini sedang melakukan pengukuran yang berkaitan dengan posisi PASA di kotak-kotak. Ya, jadi dari probe yang ada di multimeter kita pasang di salah satu terminasi, kemudian dihubungkan dengan yang ada ground di kotak-kotak. Kemudian dicek berapa besarnya yang timbul pada alat ukur. Ya, kemudian pindahkan posisinya dengan arah kiri. Kemudian kita lihat berapa besar tegangan yang muncul, tegangan bocor yang ada. Ya. Oke. Nah, kebetulan dari hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa posisi PASA pada kotak kontak adanya di sebelah kanan. Kemudian kaitannya dengan sistem pembumian, yaitu menggunakan sistem model TNC, di mana grounding dengan netral dijadikan satu. Sekarang kita akan melakukan pengukuran besarannya frekuensi dengan menggunakan multimeter yang ada fasilitas frekuensinya. Silakan dicek posisinya selektor ke frekuensi, kemudian langsung dihubungkan dengan stop kontak yang ada. Nah, di sana akan terlihat nilai besaran frekuensi ya yang ada di hotel ini menunjukkan posisi 49,94 Hz. Nah, kemudian kita akan mengukur berapa besar tegangan yang ada di ruangan room LPMDP, yaitu menunjukkan 229 ya, mendekati 230 volt. Ya, kami sedang berada di ruangan genset di V Hotel, di mana kondisi genset dalam keadaan mati, dan kami akan mencoba untuk mengukur berapa besaran nilai grounding pada genset ini dengan menggunakan clamp earth. Teknisi kami sudah memasang alat ukur, yaitu clamp earth, di posisi kabel groundnya yang ada pada genset. Dan dari hasil pengukuran itu menunjukkan besaran di posisi 4,7 ohm. Sehingga kalau menurut aturan ini masih kategori layak. Oke, pada kesempatan ini kami akan melakukan pengukuran tahanan isolasi dari penghantar yang ada di panel, khususnya untuk ruangan di kamar hotel ini dengan menggunakan insulation tester. Nanti dari hasilnya kita konversi atau kita bandingkan dengan standar yang berlaku berdasarkan PUIL 2011. Ya, untuk mengukur tahanan isolasi penghantar yang ada di panel ini, kita menggunakan insulation tester, di mana kondisi dari pengaman itu semua dalam keadaan mati. Jadi listrik sama sekali tidak ada. Kemudian pertama di insulation tester kita men-set di posisi 500 volt DC. Kemudian proof yang merah dihubungkan ke terminal salah satu breaker. Kemudian yang satu ke grounding. Ya. Maka di situ ya. Maka di sini menunjukkan nilai 30 mega ya. Ya, 30 mega. Oke, baik. Nah, di ruangan ini kita akan mengecek, menunjukkan bahwa setiap lantai itu ada
panel, di mana panel ini ada panel untuk daya dan untuk penerangan. Ya, nah, kita lihat ini kondisinya dalam keadaan nol semua karena tidak ada beban, tapi tegangan di sini menunjukkan di posisi 240. Ya, jadi ini masih kondisi aman. Dan kelihatan panel ini sudah dilengkapi dengan label, sehingga akan tahu bahwa kondisi mana yang sedang kerja dan trip. Ya, akan tetapi ini ada sedikit yang perlu direvisi, yaitu yang berkaitan dengan penamaan ini jangan ditempel seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teknisi akan melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir. Nah, coba Anda lihat di sini ada bak kontrol, kemudian ada panel counter yang berfungsi untuk mencatat berapa kali petir pernah menyambar dari penyalur petir ini. Ternyata tercatat sudah 3 kali penyalur petir ini kena. Ya, kemudian dilihat dari sana ada down konduktor yang masuk ke bak kontrolnya. Dan kita hubungkan dengan alat ukur yang namanya earth tester dengan model stick, di mana di sini ada 3 buah kabel, yaitu kabel yang berwarna merah, kuning, kemudian hijau, di mana merah dihubungkan dengan elektroda atau stick untuk stick bantu powernya, kemudian yang kuningnya adalah untuk arusnya, di mana jarak antara kabel merah dengan kuning dari posisi earth tester adalah 20 dengan 10 meter. Nah, ini kita akan coba mengukur ya besaran nilai tahanan pembumian. Jadi kita tekan, kemudian kita putar. Ya, kemudian kita cek berapa besar nilai tahanan pembumian untuk penyalur petir ini. Ya. Nah, dari hasil pengukuran, ya, ternyata nilai yang diperoleh itu masih dalam kondisi baik, ya, yaitu 2 ohm, ya. Jadi di mana dipersyaratkan dari PUIL menyatakan bahwa nilai tahanan pembumian itu jangan melebihi dari 5 ohm. Ya, setelah kita mengukur, maka kita kembalikan lagi fungsinya ke off, ya. Dan sebaiknya pengukuran itu dilakukan jangan sekali, tetapi harus berulang minimal 3 kali. Demikianlah pengukuran dan pengujian dari penyalur petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.